Tips menambah omset warung kopi atau kafe. Teman-teman yang punya saran atau usul lain bisa ditambahkan di kolom komentar. Teman-teman yang punya warung kopi atau kafe bisa pakai cara atau teknik upselling dan cross-selling. Apa itu? Pertanyaan simpel saja. Nambah apa lagi, Bang? Nambah apa lagi, Kak? Itu pertanyaan simpel yang jarang ditanyakan di warung kopi konvensional. Teman-teman harus pakai itu. Supaya apa? Customer berpikir untuk nambah menu yang lain. Atau paket yang 2, Kak, bisa menambah cuma 5.000 atau 10.000 tapi dapatnya lebih banyak. Itu juga bisa dipakai. Pertanyaannya memang simple, tapi itu sangat efektif dan dipakai di kafe-kafe yang lain. Misal di Janji Jiwa, di Kopi Kenangan, di Alfamart, di Indomaret, itu pasti pakai upselling dan cross-selling. Nambah apa lagi, Kak? Bisa dipakai. Tambah variasi menu. Nah, teman-teman, kira-kira kalau misal mereka nongkrong, ditambahin apa ya? Sekaligus kalau misal ngopi, ya gorengan bisa. Gorengan itu nggak kerasa loh. Kalau misal kita makan 1, 2, terus habis itu selama 1 jam, habisnya sudah 15 gorengan. Dikali aja. Itu simple. Terus kemudian variasi menu yang lain yang membuat orang itu ingin betah dan order lagi. Misal ditambahin mie, kemudian sandwich, terus kemudian pisang goreng, kemudian roti bakar. Itu bisa dipakai ya teman-teman ya. Batasi potensi customer yang laptop hobo. Apa sih laptop hobo itu? Ya, orang yang datang dengan laptop kemudian bawa colokan, berlama-lama di kafe hanya pesen 1 kopi. Caranya membatasi seperti apa? Bisa dipakai setting dari kafenya. Misal mejanya dibuat lebih kecil, kemudian kursinya dibuat lebih tinggi, itu boleh. Kita lihat juga di Kopi Janji Jiwa itu tidak terlalu nyaman untuk dibuat kerja atau dibuat mabar atau dibuat gaming. Karena mereka menyediakan hanya di satu tempat sempit, terus kemudian ya gunanya hanya untuk orang yang cepat-cepat pergi aja atau take away. Ataupun kalau misal kafe teman-teman itu sudah terlanjur disukai oleh orang-orang yang suka kerja atau suka gaming, dibuat cara kalau misal sudah selesai kopinya atau piringnya, itu minta izin ke customer untuk dibersihkan. Itu juga akan meningkatkan kesadaran dari customer. Oh, saya harus pesan lagi nih. Oh, saya harus mengingat waktu nih. Kayaknya udah lama nih. Gitu. Gunakan teknik in-store display. Apa sih in-store display itu? In-store display itu cari menu unggulan dari warung teman-teman atau kafe teman-teman. Foto kemudian tempel. Untuk apa? Supaya orang-orang itu tertarik. Karena visual itu beda. Visual itu beda. Kalau misal orang sudah melihat visualnya menarik, mereka akan lebih tertarik untuk order. Tapi kalau cuma hanya tulisan, terus kemudian tidak ditawarin, tidak dikasih lihat, mereka ya diem-diem aja. Buat opsi produk take away yang menarik. Nah ini teman-teman, kalau misal warung kopi, itu biasanya kopinya dicangkir terus kemudian minum di tempat. Tapi teman-teman juga bisa pakai opsi take away yang menarik. Bikin cupnya yang menarik, terus kemudian bikin es kopi, dimasukkan ke botol, dan bisa di order atau delivery order via Gojek atau kurir sendiri. Itu akan menambah omset teman-teman. Kenapa? Karena mereka yang mungkin tidak suka nongkrong, mereka bisa pesan lewat delivery order. Mereka suka es kopinya mungkin, atau mungkin menu-menu yang lain. Itu bisa dicoba. Jadi jangan tergantung hanya dari orang-orang yang nongkrong. Dari take away itu juga banyak. Nah, itu teman-teman tips untuk meningkatkan omset warung kopi dan kafe. Silakan yang mau nambahkan, tulis di kolom komentar.